pagi teman-teman, selamat pagi di Mampu. Di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Cindy Linda Purba, saya Firman Putri, saya Hanis Magdalena Kakalung. Dan satu lagi rekan kami yang tidak bisa hadir yang bernama Lisa Jerina Nasution. Di sini kami akan membahas mengenai kasus pertama yang akan disampaikan oleh saudari HS. Baik, sebelum menjawab pertanyaan kasus, alangkah lebih baiknya saya bacakan soalnya terlebih dahulu. Kasus pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEA. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawaban dari kami yaitu, menurut pendapat kelompok kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua ialah guru dalam mata pelajaran matematika telah memberikan langkah-langkah di cobaan sebelumnya. Selain itu, karena siswa memiliki kemampuan berpikir yang aktif dan mudah memahami, sehingga itu membuat siswa mampu untuk mengerjakan soal berikutnya dengan baik tanpa melihat kembali langkah-langkah pengerjaan soal. Dengan demikian, peserta didik sudah memahami konsep atau tipe pengerjaan soal tersebut. Dan apabila anak murid diberikan soal lagi, tentunya mereka dapat mengerjakannya dengan mudah. Selanjutnya, saya serahkan kepada mereka. Baiklah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Vicky. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan yang kedua ialah, sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berbeda. Adapun kegiatan belajar yang cocok untuk menggunakan metode tersebut adalah kegiatan pembelajaran diskusi dalam kelompok kecil. Karena metode tersebut bisa melatih kemandirian siswa dan melatih daya pikir siswa secara kritis dalam memecahkan masalah. Metode ini dapat disesuaikan dengan materi lain yang mungkin terlihat rumit seperti matematika, kimia, ekonomi, dan lain-lain yang mungkin terlalu panjang. Kegiatan belajar kelompok dengan teori belajar Vygotsky, yakni scaffolding, dapat dikolaborasikan sehingga memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang awal belajar. Kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu memecahkan masalah dan tugas yang dihadapinya. Adapun teori yang sesuai untuk diterapkan dalam diskusi kelompok tersebut yaitu dengan menggunakan teori konstruktivisme yang merupakan teori belajar yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri dalam konteks pembelajaran, di mana teori belajar konstruktivisme berfokus pada cara individu membangun pengetahuan dalam memahami dunia berdasarkan konteks dan pengalaman pribadi mereka. Sehingga dengan menggunakan teori konstruktivisme dapat membantu peserta didik dalam membangun pemahaman mereka sendiri dan kepercayaan diri mereka tentang materi pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada penjelasan. Kita sedikit tambahan juga. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial dari Vygotsky yang berbunyi, what the child can do in cooperation today he can do alone tomorrow. Yang artinya apa yang dilakukan atau yang dipelajari anak hari ini dengan bekerja sama dalam bentuk kelompok dapat dilakukannya secara mandiri pada masa yang akan datang. Dengan dikaitkannya pada teori belajar konstruktivisme, maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri.
Baiklah teman-teman semua, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Apabila teman-teman yang ingin ada yang ingin menanggapi dari hasil jawaban kami persilahkan. Kelompok 2 dan kelompok 3, silakan berikan tanggapan. Apakah setuju dengan teori yang mereka tadi sudah jelaskan? Gimana? Ya, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Di sini saya Linianti Waru ingin menanggapi dari pernyataan terhadap pemilihan teori belajar yang dinyatakan kelompok itu teori belajar konstruktivisme. Kita ketahui bahwa konstruktivisme itu adalah yang berdasarkan pada pengalaman. Jadi kelompok kami kurang cocok dalam kasus yang pertama, karena itu kan kita tanggapi bahwa pada kasus pertama itu guru memberikan dulu arahan, baru itulah merupakan stimulusnya, baru kemudian mencontohkan lagi, kemudian mendapatkan reaksi atau rangsangan, berarti dia udah pandai nih mengerjakan tanpa mengulangi lagi. Berarti menurut kami itu yang pas itu teori behavioristik, karena ada antara stimulusnya ada, makanya menciptakan reaksi dari situ murid menjadi pandai dalam berhitung. Sekian, terima kasih. Setelah saya membaca dari kasus yang kalian kerjakan, situ saya melihat ada beberapa daripada teori, yaitu teori konstruktivisme. Sini saya tidak bertanya, kemudian saya juga hanya memberikan tanggapan bahwasanya teori konstruktivisme tersebut sudah cukup baik menurut kelompok saya. Nah, kami telah juga bahwasanya teori ini sangat baiklah ketika diterapkan di kurikulum Merdeka Belajar, karena teori ini berpandangan bahwa dalam proses pembelajaran peserta didik harus dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri, menjadi orang yang kritis, menganalisa suatu hal karena pada hakikatnya siswa berpikir bukan meniru, seperti itu. Itu saya sih. Menurut saya teori tersebut sudah cukup baik untuk kurikulum. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah memberikan tanggapannya pada kelompok kami. Baiklah, kami akan menanggapi sedikit pernyataan tanggapan dari saudara Dina. Saya serahkan kepada saudara Hanis. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mewakili kelompok untuk menanggapi kembali tanggapan dari saudari Lina yang menyatakan bahwasannya kenapa teori konstruktivisme yang kelompok kami pilih dan kenapa tidak teori behavioristik. Karena menurut pemahaman kami berdasarkan teori konstruktivisme dan juga didukung oleh teori Vygotsky yang menyatakan bahwasannya suatu pendekatan konstruktivisme dalam belajar adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya, yang mana individu tersebut sudah berinteraksi sebelumnya dengan situasi yang ada di kelas dengan pendidik. Selanjutnya juga teori Vygotsky juga mengatakan bahwasannya kami juga mengutip bahwa teori Vygotsky ini mengandung teori belajar scaffolding, yang artinya memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang belajar pada tahap awal. Kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk mengerjakan. Nah, dalam hal ini sama kaitannya dengan kasus yang sudah kami sampaikan, bahwasannya anak sebelum belajar akan diberikan langkah-langkah berupa bantuan. Nah, bantuan tersebut akan digunakan untuk memberikan pemahaman kepada anak di tahap awal. Setelah itu mereka akan mendapatkan pengalaman yang akan dapat direalisasikan kepada pengalaman berikutnya. Nah, dalam hal ini teori ini sangat cocok kami gunakan dalam menjawab kasus pertama, yakni teori Vygotsky mengatakan bahwasannya dukungan atau contoh atau pengalamannya kan. Nah,
Jadi pengalaman itu bukan hanya sekedar observasi ke lapangan atau kita mengamati saja. Jadi dari paparan materi yang dijelaskan oleh guru itu maupun latihan-latihan yang dilakukan guru secara berulang itu juga termasuk ke dalam pengalaman siswa dalam memahami materi itu. Sehingga menurut kami lebih memilih teori konstruktivisme karena pihak teori itu lebih cocok itu untuk lebih mendalam ke bagian perilaku, karena teori behavioristik itu perilaku siswa adalah hasil belajar seperti itu. Nah, kemudian dalam konstruktivisme ini juga dia membutuhkan bantuan atau bantuan atau dari orang dewasa. Jadi kita membutuhkan figur yang bisa membantu kita untuk memahami sesuatu. Jadi perlahan-perlahan kita berikan materi tersebut, kita jelaskan secara rinci kepada siswa. Kemudian secara perlahan kita mengurangi intensitas bantuan kita kepada siswa sehingga mereka bisa mengerjakan soal tanpa melihat urutan-urutannya lagi. Tambahkan lagi, kemudian apabila dilihat dari teori behavioristik, bahwasannya yang penting dari teori behavioristik bukan hanya stimulus ataupun responsif saja, namun perlu adanya penguatan. Namun pada contoh kasus yang telah kami sampaikan tidak ada sejenis penguatan. Guru hanya memberikan langkah-langkah dan bukan menjelaskan bahwasanya guru itu memberikan contoh dan contoh soal. Sehingga tidak ada penguatan dalam contoh kasus tersebut. Sehingga kami bersepakat untuk memilih teori konstruktivisme bukan behavioristik. Pertanyaan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, baik itu salah kata maupun perilaku kami undur diri. Terima kasih. Selamat siang.